Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran Serdos Smart 2025. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Anwar Endre MM, salah seorang dosen di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Sebagai seorang dosen merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu diantaranya adalah pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan. Merupakan mata kuliah wajib pilihan Program Studi Ekonomi Syariah dengan 3 SKS dan berada pada semester ganjil atau tepatnya semester 1 dan 3. Ya, jadi mata kuliah ini diajarkan 2 semester. Ada kewirausahaan 1 dan ada kewirausahaan 2. Nah, untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah kewirausahaan ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Nah, delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini. Nah, CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Itu yang pertama, aspek knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, aspek attitude atau sikap. Yang ketiga, aspek skill atau keterampilan. Aspek sikap yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum terbagi atas 3, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang kedua mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan pengetahuan tentang atau mampu mendeskripsikan pengertian kewirausahaan. Nah, dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan itu terdiri dari 14 kali, dan karena terdiri 14 kali pertemuan, dan itu saya diambil dari CPL 1 sampai dengan, hanya kami ambil dari CPL 1 sampai dengan CPL 7. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai religius dan etis serta menunjukkan sikap positif terhadap kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa memahami karakteristik wirausaha atau wirausahawan sukses dan menumbuhkan motivasi mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha dengan ide kreatif dan inovatif. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan sekitar untuk menemukan peluang usaha. Dan kelima, mahasiswa mampu menerapkan analisis SWOT sebagai dasar keputusan usaha.
Yang keenam, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis usaha dan model bisnis sederhana. Yang ketujuh, mahasiswa mulai menyusun rancangan bisnis sederhana. Kemudian kedelapan, mahasiswa dapat melakukan evaluasi kelayakan usaha berdasarkan aspek finansial, pemasaran, dan operasional. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengelola sumber daya manusia dan aset usaha. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. Yang ke-11, mahasiswa memahami pentingnya legalitas dan menerapkan etika dalam berbisnis. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengelola keuangan usaha kecil menengah secara bertanggung jawab. Yang ke-13, mahasiswa mampu mempraktekkan ide usaha dalam bentuk simulasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, mahasiswa mampu mempresentasikan proposal usahanya secara profesional dan meyakinkan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan bagian integral dari pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Makassar yang berorientasi pada keunggulan akademik, nilai-nilai Islam, dan semangat kewirausahaan. Mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang inovatif, kreatif, dan beretika Islam dalam menghadapi tantangan global serta mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman konsep dasar kewirausahaan, identifikasi peluang usaha, penyusunan model bisnis, strategi pemasaran, manajemen keuangan sederhana, serta praktek pengembangan ide usaha berbasis potensi lokal dan nilai-nilai keislaman. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan berwirausaha secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan pembelajaran yang partisipasif, kolaboratif, dan berbasis proyek, mata kuliah ini menjadi wadah strategis dalam mencetak lulusan yang unggul dalam kompetensi Islami dan etika, dan mandiri sebagai entrepreneur yang berkontribusi positif bagi bangsa dan umat. Dan untuk mendukung materi pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti berikut. 1. Delivery, yaitu penyamaan materi. Tujuannya itu mentransfer konsep teori dan inspirasi kewirausahaan. Itu literatur utamanya ada Zimmerer, Thomas W. dan Scarborough, Norman M. 2008, ya, dalam kewirausahaan dan manajemen usaha kecil oleh Jakarta, Salemba 4. Yang kedua, Hisrik, RD, Peters, MP, dan Shepard, DA 2017, Entrepreneurship, New York, McGraw-Hill Education. Kemudian Kuratko, Donald F. 2016, Entrepreneurship, Theory, Process, and Practice, Change Learning. Aktivitas: pemaparan materi melalui presentasi dosen atau video, penyampaian studi kasus nyata, itu lokalpreneur dan globalpreneur. Yang ketiga, pembacaan artikel atau buku pendukung secara mandiri. Kedua, interaction atau interaksi mahasiswa. Tujuannya itu menumbuhkan sikap kritis, kolaboratif, dan kreatif mahasiswa dalam memahami konsep wirausaha. Literatur pendukungnya itu Timmons, Jeffrey A. dan Spinelli, Stephen 2009, New Venture Creation Entrepreneurship for the 20th Century. Kemudian buku modul kewirausahaan Kemendikbud, SMK, PTS, PTN. Kemudian studi kasus UMKM lokal dari berita bisnis terkini, Kompas, kontanbisnis.com. Kemudian video podcast wirausaha inspiratif
itu YouTube, Young on Top 1%, Hypnotol dan sebagainya. Aktivitas diskusi kelompok tentang peluang usaha di lingkungan sekitar, simulasi pemecahan masalah bisnis, problem based learning, kemudian role play pitching ide bisnis, kemudian peer teaching, mahasiswa saling menjelaskan materi. Kemudian ketiga, asesmen penilaian pembelajaran, tujuannya itu mengevaluasi pemahaman dan kemampuan implementasi mahasiswa, literatur dan alat bantu, rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, format asesmen, formatif dan sumatif, buku panduan kewirausahaan praktis dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian formulir rencana bisnis, format laporan keuangan sederhana, Google Form, Kahoot, Quizzes, atau LMS kampus untuk kuliah daring. Aktivitas kuis reflektif atau tes singkat, penyusunan mini bisnis plan, presentasi produk jasa inovatif, umpan balik dosen dan teman sebaya. Saya kira ini apa yang saya sampaikan tentang PDD UKPTP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, itu mata kuliah apa hari ini? Kewirausahaan. Nah, kalau kita belajar kewirausahaan itu maka semangatnya dulu. Jadi kalau kita berusaha bersemangat. Oleh karena itu, agar kita senantiasa bersemangat, mari kita membaca doa dulu. Doa. Jadi doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau yang doanya anak SD, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasul. Tapi kita mahasiswa, jadi doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Anak sekalian, materi kita hari ini adalah kiat menjadi wirausaha sukses. Ya. Masih ingat pelajaran yang lalu tentang pengertian wirausaha? Masih. Ya. Jadi masih ingat tentang pengertian wirausaha. Nah, apa itu wirausaha? Wirausaha itu adalah seseorang yang menjalankan dan mengelola usaha sendiri dengan berani mengambil sebuah resiko. Ya, bagus. Ya. Jadi seorang pengusaha itu dia harus berani mengambil resiko. Kita mau jadi pengusaha yang pertama itu semangatnya harus dipompa. Bahwa dia harus untuk apa? Untuk menata masa depan yang lebih baik. Jangan kemudian berpikir Anda ingin hanya menjadi pekerja PNS, bukan itu, tapi bermimpilah untuk menjadi seorang wirausahawan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, ya, berdasarkan bahwa pintu rezekinya orang pengusaha itu, ya saya berdiri ya, jauh lebih bagus kalau saya berdiri daripada saya duduk, supaya interaktifnya lebih kelihatan. Kalau Nabi itu mengatakan bahwa Allah menyiapkan 10 pintu rezeki pada hambanya. Ada 9 pintu itu disiapkan oleh wirausahawan, mereka yang berusaha, ya mereka yang sendiri, bukan yang bekerja. Tetapi hanya 1 pintu yang disiapkan oleh para pekerja. Jadi misalnya kalau pengusaha, makanya kalau pengusaha jangan heran kalau ada dia langsung kaya, sampingannya lalu kemudian langsung
mobil, maka itu dipertanyakan dari mana dapat uangnya. Kecuali kalau dia jual membeli rumah di tempat yang mewah, itu tidak mungkin. Makanya kalau kan dia menjadi pengusaha, boleh jadi kalau laptop di usahanya bisa langsung membeli aset, saya kira. Nah, sekarang materi kita kali ini adalah kiat menjadi wirausaha sukses. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi wirausaha sukses? Jadi yang pertama, memulai perjalanan sebagai usaha membutuhkan keberanian. Harus berani. Kenapa harus berani? Berani mengambil resiko. Tetapi dia penuh dengan perhitungan. Resiko bukan hanya berani mengambil resiko artinya tabrak ini salah sini saja, tidak. Tetapi dia harus berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang. Tetapi dia tidak kemudian dia tidak dihantui dengan perasaan jangan-jangan kalau saya jual ini jadikan modal, tiba-tiba saya rugi, lalu kemudian di mana malah diambil. Nah, itu artinya orang ragu-ragu. Kalau orang pebisnis dia harus buat hitungannya sampai, maka harus mengatakan Bismillah, laksanakan. Kalau kita menjadi pebisnis, ini menjadi wirausahawan harus tekun. Apa itu tekun? Bersungguh-sungguh. Atau kita sabar. Itu tekun juga sabar. Misalnya kita mau ketika kita hitungannya kita ingin mencapai di anak tangga ke-10, maka harus kita memulai dari tangga 1. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Orang yang malas tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pengusaha. Orang yang mau sukses bangunnya pagi. Makanya Allah itu menyuruh bangun subuh. Bangun subuh. Misalnya diperintahkan. Kenapa kita diperintahkan untuk salat subuh? Supaya Anda bangun, supaya rezeki yang bagus itu adalah rezeki yang kita dapatkan di waktu pagi gitu. Jadi kemudian ada kreativitas. Nah, itulah di kreativitas itulah pentingnya kita belajar. Anda harus belajar, harus berlatih. Kemudian membuat apalagi membuat rencana usaha, membuat proposal, membuat apa semua itu dilakukan di misalnya belajar. Bertanya dulu. Ayo. Jadi wirausaha yang bisa sukses ke depannya, Pak. Misalnya usaha apa yang bisa membuat kita sukses ke depannya, Pak? Di dalam kampus saja sendiri, apa yang tidak ada di kampus ini? Makanan yang apa? Yang terjangkau oleh mahasiswa. Itu yang tidak. Makanya sebenarnya ini ada peluang kalau Anda punya kreativitas membuat usaha-usaha misalnya kantin-kantin kecil, katakanlah di dalam kampus ini dilarang. Ya bisa kan di sekretariatnya ini BEM apa segala buat di situ Anda menjadi pengurus BEM. Kira-kira apa yang bisa membuat kita sukses? Dan mengambil resiko. Masih muda. Mantap. Berani bermimpi. Kalau ini menjadi pengusaha harus ada mimpi yang tinggi. Peluang bisnis. Apa? Ini ada apa? Analisis pasar. Lagi ada melihat keunikan produk kita. Apa keunikan? Salah satu keunikannya tadi adalah apa? Murah. Nah, untuk mengevaluasi ya ke depan apakah Anda memahami daripada materi ini, makanya ada model evaluasi kita. Apa modelnya? Yang pertama adalah tentu ada menjawab tadi pertanyaan. Yang kedua adalah nanti diberikan tugas. Tugasnya adalah apa? Membuat perencanaan usaha.
Membuat perencanaan, ada tahu rencana bisnis. Nanti di rencana bisnis itu lalu kemudian kita kurasi. Dari kurasi itulah kemudian kita lihat, oh rencana bisnisnya bagus ini atau tidak. Nah kalau sudah bagus maka silahkan jalankan. Nah itulah makanya kemarin kita melakukan kuliah lapang. Tujuannya untuk apa? Untuk agar Anda bisa melihat langsung, oh ternyata kalau kita menjadi pebisnis itu tidak santai. Ya, ternyata kalau kita kuliah itu lebih banyak santainya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak orang-orang dulu itu orang mereka sukses di masa muda. Bukan kalau nanti 30 tahun berarti itu adalah mereka lambatnya. Jadi saya kira itu yang materi pembelajaran kita pada hari ini ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan materi yang lain. Semoga ke depan saya berharap bahwa Anda semua menjadi entrepreneur, Anda semua menjadi pengusaha ya yang kemudian bisa mengatur diri sendiri. Karena kalau menjadi pengusaha itu kita bisa mengatur diri kita sendiri ya, tanpa kita ditunggu oleh orang lain mau digedor-gedor. Ya, saya kira lebih dan kurangnya pertemuan kita hari ini. Nah, silakan sebentar kita absennya ya. Silakan. Ya. Saya kira lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.